Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jafri Goli buat Junot Voice. Semoga makin berkembang dan sukses terus. Kika Goli ya namanya. Saya pun lupa lah namanya guys. Memang cantik guys. Gol yang pertama itu bolanya naik ke itu lock terus ke penjuru atau. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang baru bergabung bersama channel Junot Voice. Saya ucapkan banyak terima kasih buat yang sudah subscribe channel Junot Voice. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Kita kenalan, kita silaturahmi. Untuk kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mereaksi sebuah video, di mana video ini berjudul pemain Timnas Indonesia U17 yang sempat diragukan di ajang Piala Asia U17 di Saudi Arabia dikarenakan posturnya yang sangat pendek gitu daripada di antara negara-negara yang lain. Nah, yang mengejek ini adalah negara tetangga kita gitu. Namun setelah menyaksikan dan berlangsungnya pertandingan Piala Asia U17, Timnas Indonesia berhasil membuktikan bahwasanya bukan hanya karena postur ya, itu menjadi halangan ya buat para pemain Timnas Indonesia untuk memupuskan impiannya gitu. Bahkan si Goli itu banyak dipuji oleh media-media Malaysia, Thailand, dan para pundit-pundit yang ada di Asia Tenggara. Karena Indonesia secara tidak langsung emang menggendong ASEAN ya. Oke, gimana videonya? Check it out. Diejek sama negara tetangga pendek. Timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia 2025. Enggak, kalian gak salah dengar. Awalnya Timnas U17 kita tuh sempat dinyinyirin sama media sebelah pas AFC ngerilis data tinggi badan rata-rata dari pemain U17 Piala Asia 2025. Padahal tinggi doang bukan berarti akan selalu menang cuy. Gak pakai banyak bacot, Timnas Indonesia langsung buktikan kalau Garuda Muda itu bisa terbang menuju Piala Dunia, langsung lolos di kualifikasi. Bahkan faktanya nih, Timnas Indonesia jadi yang pertama di Asia Tenggara yang lolos duluan ke Piala Dunia 2025. Yang mana di Asia sendiri tuh masih baru ada 4, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Dan menariknya, Coach Nova Arianto tuh juga menjadi pelatih pertama yang berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Jadi udah bukan jalur tuan rumah tapi kualifikasi, bos. Oke guys, kita lihat di sini ya. Kemenangan semalam Indonesia bertemu dengan Yaman 4-1 guys. Ini sudah membuka sangat luas, terbuka lebar untuk Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke Piala Dunia. Hanya bertemu dengan Afghanistan, hanya memerlukan imbang saja sudah cukup untuk Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2025 hujung tahun ini. Tapi yang gol Goli ya namanya. Saya pun lupa lah namanya guys. Memang cantik guys. Gol yang pertama itu bolanya naik ke itu lock terus ke penjuru ataupun ke pojok gawang gol guys. Wow, ini bisa dikategorikan salah satu gol Puskas ataupun gol yang tercantik di dalam kualifikasi untuk Piala Asia U17 kali ini guys. Memang sangat cantik. Saya lihat perlawanan semalam guys, memang sangat luar biasa. Apapun guys, kita doakan mudah-mudahan Timnas senior akan mengikut jejak langkah yaitu Timnas junior ya untuk ke Piala Dunia juga guys. Kita doakan sama-sama. Kami daripada Malaysia semangat mendukung jiran kami yaitu Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Semangat terus. Okay. Apa benda ni wey? Ya, Malaysia dan Indonesia sudah berbeza level di tingkat U17. Indonesia menang 4-1 melawan Yaman, sedangkan Malaysia kalah 4-0 melawan Yaman ya. Ini sudah menandakan Indonesia U17 beda level dengan Malaysia U17. Apa benda tu ya? Indonesia menunjukkan kualitasnya dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kata ya, Coach Nova sudah boleh ya, sudah boleh telepon FIFA. Oi FIFA, mana nih lagu kebangsaan Indonesia? Macam tu. Luar biasa, Indonesia tunjukkan kualitasnya. Tapi gimana nih menurut korang? Bagus tak Indonesia versus Yaman semalam? Apa benda nih? Sudah level up Timnas Indonesia U17. Tapi gimana menurut korang? Tulis pendapat korang di kolom komentar. Saya tetap optimis dan hari ini ceritanya dimuktamadkan dengan noktah yang sangat
mengecewakan, Syarul? Sangat mengecewakan bagi saya. Kempen yang boleh dikatakan ya kita berusaha tetapi persiapan kita juga kurang, dan juga pemain-pemain kita juga, list pemain kita pun juga kurang, dan inilah hasilnya kita gagal untuk menyaingi pasukan-pasukan yang layak ke separuh ini. Dek, kita deserve lah untuk tidak ke peringkat seterusnya. Wow. Kalau dari tengok dari segi performance. Kita harus muas. Ada sebenarnya pemain-pemain yang berhak berada dalam skuad ni, tiba-tiba antara mereka tidak ingini ataupun atas faktor lain-lain lah. Jadi sebenarnya kita sebenarnya ada satu skuad yang baik. Cuma bila kata mereka tidak Baik teman-teman, berikut tadi isi video di mana video ya tadi kita bisa lihat bareng-bareng ya. Banyak sekali konten kreator, pundit-pundit, para pengamat sepak bola yang mereaksi kesuksesan timnas Indonesia yang berhasil lolos ke 8 besar Piala Asia dan sekaligus lolos ke Piala Dunia Qatar ya, untuk kelompok umur 17. Kita semua masyarakat Indonesia jujur sangat bangga dengan pencapaian adik-adik U17 ya. Kalau saya pribadi saya ngefans sama Goli ya. Saya ngefans sama Goli karena dari awal dia bermain di AFF, saya lihat tuh dia emang memiliki potensi pemain yang sangat layak gitu untuk kemajuan timnas Indonesia. Tapi nggak mengecilkan pemain yang lain. Pemain yang lain itu mereka juga sangat hebat. Karena di timnas U17 itu di eranya Coach Nova itu tidak ada era yang namanya gojek dribbling terlalu lama membawa bola gitu. Eranya Coach Nova ya satu tim umpan sana, pass move gitu ya. Oke teman-teman, jika ada tambahan tolong tulis komentar. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang tidak bikin nyaman, saya mohon maaf. Saya Junot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.